Nah, oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Ini ada kabar yang sangat mengejutkan ya. Tapi ya kita harus tahu terlebih dahulu karena memang 9 pemain ya ini akan dicoret oleh coach Patrick Kluivert. Saat ini sudah ada 5 kurang lebih ya yang dipastikan resmi dicoret. Nah, siapa saja pemain yang akan dicoret menurut saya ini akan sangat seru untuk dibahas. Apalagi saat ini timnas Indonesia ya sudah menuju Jakarta. TC kurang lebih 4 harian di Bali ya ini sudah selesai, dan saat ini timnas fokus untuk TC di Jakarta, kemudian akan melakukan latihannya ya di GBK dan juga lapangan JIC ABC. Nah, ini menjadi poin penting sebenarnya kalau saya lihat. Memang kalau untuk 33 pemain itu terlalu banyak, sedangkan ya regulasi FIFA itu adalah 23 pemain yang didaftarkan. Nah, kemarin ya sempat beberapa ini nonton ya panggilan seperti Beckham Putra, kemudian juga ada rumor Elkan Bakot akan kembali namun sudah ditepis. Tapi yang jelas ya 9 pemain ini Patrick Kluivert ya memilihnya harus dengan hati-hati, karena kalau satu atau dua saja pemain yang ini mungkin dicoret ya kemudian masuk dalam strategi penting ya jelas ini akan merugikan bagi timnas Indonesia, karena melawan China itu wajib menang. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Kira-kira siapa 9 pemain yang kemungkinan besar dicoret? Nah, oke, sebelum saya lanjut ya, bagi kalian yang punya masalah bau badan ya ketika bekerja, jalan-jalan, nonton di stadion ya, atau saat ini sedang nyari parfum ya karena parfum kalian habis, ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk ambil parfum premium. Ini parfum super premium ya, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Nanti ya kalian itu beli satu ya, dikirimnya itu seperti ini. Nah, kalian itu akan dapat 4 botol ya, 4 botol itu sekaligus. Nah, seperti ini. Kalian akan dapat 4 botol. Ini harganya, ini tokonya lagi promo, cuman 50 ribuan bisa kalian dapatin. Kalian juga bisa dapat gratis ongkir. Jadi ketahanan wanginya ini 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Jadi bagi kalian yang mau ya parfum sebagus ini, langsung kalian klik di pojok kiri bawah ya. Kita langsung lanjut lagi ya teman-teman ya. Yang pertama jelas ini Sandy Walsh ya. Sandy Walsh tadi ya, tadi pagi pun dia sudah mengkonfirmasi bahwa dirinya memang tidak bisa bergabung ya. Bahkan Sandy Walsh sudah ini teman-teman ya, memiliki komunikasi kuat dengan coach Patrick, kemudian pelatih fisik serta dokter timnas ya, dan juga dikoordinasikan langsung oleh tim medis dari Yokohama F Mariners ya. Dia mengatakan bahwa memang sulit kemungkinan untuk bisa bergabung saat melawan China dan juga Jepang karena cedera. Artinya memang kita harus lupakan sejenak Sandy Walsh dan kita berharap dirinya segera sembuh. Kemudian selanjutnya ini ada sosok Martin Paes. Bahkan Martin Paes pun ya saat ini belum tiba di Indonesia dan masih menikmati pertandingannya bersama FC Dallas. Tadi malam pun Martin Paes masih bermain walaupun masih imbang ya teman-teman ya. Nah, itu adalah sosok Martin Paes yang memang kalau saya lihat memang tidak bisa untuk dipaksakan karena memang dia akumulasi kartu. Kemudian selanjutnya ini Marcelino Ferdinand. Nah, sama dengan Martin Paes, dirinya memang tidak bisa lah ya tampil untuk melawan China. Tapi kalau untuk melawan Jepang, jelas dirinya mampu untuk bisa tampil. Apalagi saat ini Marcelino ini juga fit 100% ya. Ditambah lagi teman-teman, kalau saya lihat 3 pemain ya, Sandy, kemudian juga Martin Paes, Marcelino, ini adalah pemain yang sangat penting sekali. Jarang sekali coach Patrick tidak memainkan ketiga pemain ini di setiap laga, entah sebagai pemain pengganti atau starter. Nah, ini menunjukkan 3 pemain ini pemain penting dan kita sudah kehilangan 3 pemain ini. Ditambah lagi ya, sosok yang memang menurut saya ini sangat bagus ya, juga tidak bisa untuk bisa tampil saat melawan China juga Jepang ya, ini sosok Eliano Reinders. Nah, dirinya memang saat ini sedang ada keperluan keluarga sehingga memang dirinya tidak bisa bergabung ya. Dia juga sudah mengkonfirmasi kepada coach Patrick dan coach Patrick pun juga sudah memaklumi ya bahwa dirinya memang tidak bisa bergabung ke timnas Indonesia. Nah, oke, 4 pemain ditambah lagi ini Eliano, ini juga pemainnya sangat penting. Nah, lantas kira-kira ya kalau kita lihat saja 4 pemain ini ya sudah kita pikir bahwa kita sangat kehilangan sekali. Tapi ya 9 pemain loh yang akan dicoret. Nah, kira-kira 5 lagi ini siapa? Nah, ada beberapa sosok ya, mungkin kalian juga
bisa setuju, bisa juga tidak. Yang pertama jelas Jordi Amat. Ya, Jordi Amat beberapa waktu lalu ya memang sempat diragukan untuk bisa latihan bersama ya. Bahkan dia harus latihan terpisah karena memang dirinya memiliki cedera dan juga radang tenggorokan akut. Nah, ini artinya kalau sudah berbicara mengenai akut ya, ini bukan masalah yang sepele. Ini adalah penyakit yang sangat serius sehingga memang saat ini pun ya Jordi Amat masih berhati-hati sekali dari segi mengkonsumsi makanan dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang sangat kita harus tahu juga ya, bahwa 5 pemain lah, sekarang sudah ada 5 pemain yang ini ya kemungkinan besar untuk Jordi Amat untuk bisa tampil ya, baik itu menjadi starter ataupun ada di list ya, daftar susunan pemain, itu juga sangat ngeri-ngeri sekali. Kemudian selanjutnya ini ada sosok Asnawi Mangkualam. Nah, walaupun dia tampil bagus ya bersama Port FC ya di Liga Thailand ya, ini juga belum bisa dikatakan belum bisa menjamin apakah dirinya bisa menjadi bagian timnas Indonesia atau tidak. Karena memang saat ini untuk di posisi kanan ataupun kiri, kalian bisa lihat bagaimana saat ini kita sudah ada sosok Kevin Dix ya yang mungkin bisa mengisi situasi ya dari sosok Asnawi Mangkualam. Ditambah lagi di atasnya lagi kita masih memiliki Dean James ya, itu juga pemain bagus. Jadi untuk Asnawi ini juga kita bisa ini ya belum bisa menjamin juga apakah dia akan masuk dalam DSP ya atau menjadi pemain cadangan ya atau bahkan menjadi pemain starter. Kita juga masih meragukan di situ Asnawi. Kemudian juga ini Arhan. Nah, Arhan beberapa waktu lalu juga sama ya, situasinya pun sama dirinya ya. Dia kalau saya lihat ya bersama ini contohnya True Bangkok ya, itu sangat luar biasa dengan kelebihannya, tapi ya untuk di level timnas sepertinya dia harus banyak belajar di situ. Kita tahu di kiri itu ada Kelvin Verno ya, kemudian juga Dean James juga bisa diletakkan di kiri, kemudian juga ada beberapa pemain lain seperti Hafner ya ataupun Nathan Cho ya, sehingga di situ peluang Arhan ya jelas semakin lama juga makin tertutup jika dirinya tidak bisa membuktikan ya di level internasional. Nah, ini untuk sosok Arhan. Kemudian selanjutnya ya, ini di posisi kiper jelas ya, dengan adanya sosok Reza Arya, Nadio Argawinata, kemudian Emil Audero, jelas ini akan menjadi persaingan yang sangat kuat. Ditambah lagi Hernando Aring. Sebenarnya kita memiliki 5 kiper ya. Martin Paes sudah saya bahas di awal. Jadi masih ada 4. Jadi ya mungkin ada 2 ataupun 1 ya saat melawan China ini yang akan dicoret. Entah itu Reza Arya atau Nadeo, yang menurut saya kemungkinan besar 2 pemain ini yang akan dicoret ya. Karena memang saat ini memang timnas Indonesia sangat membutuhkan sekali sosok Emil karena memang dirinya memiliki jam terbang di situ. Ya. Dan ini menurut saya sangat penting sekali untuk bisa meyakinkan bagaimana di lini pertahanan kita harus tetap kokoh. Jadi sosok Emil Audero jelas tidak mungkin dirinya akan menjadi pemain yang akan dicoret ya. Tapi kalau untuk Reza dan juga Emil atau bahkan Hernando pun ya, ini bisa menjadi pemain yang menurut saya ini akan dicoret dari skuad timnas Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini ada beberapa pemain ya yang menurut saya juga kemungkinan besar ya ini bisa menjadi juga mungkin bisa juga dicoret, yakni sosok Egy Maulana Fikri. Nah, walaupun sebenarnya dirinya tampil sangat bagus ya bersama Dewa United ya, tapi kalau di level internasional ya saat ini Egy perlu banyak belajar ya. Egy perlu banyak belajar karena memang saat ini banyak pemain ya yang memang bisa saya katakan ya saat ini memang persaingan di dalam skuad ya itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau misal Egy pun ya tidak berada di skuad ya jelas ya ini akan mempengaruhi lah di lini depan. Tapi ya Egy juga memiliki ya pesaingnya sangat luar biasa di situ karena ada Tom Haye yang bisa diletakkan sebagai attacking midfielder. Nah, ini menjadi persaingannya sangat kuat sebenarnya bagi sosok Egy Maulana Fikri ya. Kalau dia tidak bisa membuktikan kualitasnya ya di lini serang ya, jelas dia akan digeser oleh Romeni ataupun Lili Pali bahkan Tom Haye di situ. Nah, itu menjadi hal yang harus diwanti-wanti oleh Egy
Nah, Egy menurut saya belum aman posisinya. Dan yang terakhir, ya kita sudah mendapatkan 8 pemain itu. Ya, ada Martin Paes, Marcelino, kemudian Nadeo ataupun